Halo guys, kali ini saya akan masak gulai favorit semua orang ya, yaitu gulai udang dan sayur pakis. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah, kali ini saya akan masak, ini adalah sayur pakis. Saya sudah bersihkan. Kemudian seterusnya ini ada jengkol yang saya sudah bersihkan juga, dan juga terong pipit. Dan seterusnya ini ada udang ya, secukupnya saja. Nantinya saya akan masak menjadi gulai ya semuanya. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas. Ada juga daun-daunan, serai, dan juga cabai. Semua saya sudah masukkan ya. Oke, sekarang saya akan masukkan santan. Nah, ini adalah santan yang seperti biasa ya, kelapa parut asli, dan juga santannya juga saya peras asli ya. Nah, seperti ini kelihatan ya, dari bentuknya memang masih segar ya, fresh bentuknya seperti itu ya. Oke, santan saya sudah dapatkan dan saya sudah hidupkan api kompor ya. Kita tunggu sebentar sehingga mendidih ya. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Nah, kelihatan ya, videonya saya sudah jeda dan kelihatan sudah mulai mendidih. Dan saya masukkan kali ini adalah sayur pakis ataupun sayur paku. Saya masukkan ya secukupnya saja ya, tidak banyak. Dan ini sayur pakis saya cari sendiri ya di kebun, saya punya kebun, dan ini saya petik sendiri di kebun. Jadi ini sayur pakis tidak beli ya. Nah, saya ambil secukupnya saja. Sayur pakis ini memang biasanya ya, kalau kita masak dengan ikan teri, udang, ataupun ikan laut lainnya lah begitu ya, memang sangat-sangat sesuai ya, sangat-sangat cocok sekali. Oke, nah kelihatan ya, bentuknya pun sudah kelihatan cantik ya. Dan sekarang saya akan masukkan jengkol dan juga terong pipit. Nah, terong pipit ini juga tidak beli ya, saya ambil di sekitaran rumah. Dan terong pipit, kalau di tempat saya di sini namanya di Pasaman Barat rimbang, namanya rimbang ya. Dan biasanya kalau saya Google ya, namanya ikut bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia, namanya adalah terong pipit. Oke, dan seterusnya jengkol. Nah, jengkol ini adalah sebelumnya saya rebus sebentar dan seterusnya saya geprek ya. Nah, dan kelihatan ya, di sini sudah pun berubah warna ya. Dan dari segi aromanya juga sudah mulai naik ya. Sudah bikin lapar begitu ya. Dan ini adalah masakan kampung yang biasanya sangat favorit ya. Kebanyakan orang adalah suka masakan seperti ini. Gulai jengkol, ada pakis, dan juga ada udang. Biasanya ini adalah sangat favorit. Kalau tidak ada udang ya, boleh juga dicampur dengan ikan teri. Dan itu adalah sangat-sangat sesuai sekali ya. Mereka boleh juga berkumpul seperti itu dalam kuali. Oke. Nah, di sini ya juga terlihat ya, dari segi warna kuahnya memang sangat cantik, sangat menggoda ya. Dan kalau ingin pedas seperti ini, ada juga yang suka yang pedas begitu ya, boleh ditaburi dengan cabai rawit ataupun juga boleh ya dimasak dengan cabai rawit. Kalau saya bukan tidak suka ya, tapi memang biasanya menggunakan adalah cabai merah biasa. Kalau kita ada riwayat sakit emah ataupun asam lambung ya, biasanya tidak dianjurkan untuk masakan-masakan pedas ya. Dan semua adalah terserah ya, atau ikut selera masing-masing. Oke, dan mungkin juga kalau Anda suka dengan asam Jawa ataupun jeruk nipis ya, boleh ditaburi dengan asam Jawa ataupun dengan perasan jeruk nipis, biasanya seperti itu ya. Dan biasanya saya sendiri kalau ada di rumah jeruk nipis saya gunakan ya untuk masak. Kalau tidak ya, saya jarang
memakai jeruk nipis tidak saya gunakan. Oke. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa sekali-sekali diaduk ataupun dikacau juga ya. Jangan biarkan kuahnya mengumpal ataupun pecah minyak. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga seperti yang saya bilang tadi ya, kelihatan kuahnya memang cantik, segar, dan masih panas ya, masih mendidih. Dan ini juga aromanya memang sangat-sangat menggoda ya. Dan mungkin habis ya 2-3 piring ya, seperti ini ya, kalau nasi panas-panas seperti ini. Oke, seterusnya ya, nantinya saya akan masukkan udang. Nah, seperti yang ceritakan tadi ya, udang memang sangat sesuai dengan masakan-masakan seperti ini. Oke, saya sudah masukkan udang dan saya sudah jeda videonya ya. Kita tunggu sebentar. Dan seterusnya nanti saya akan masukkan sedikit garam dan sedikit micin. Dan masakan-masakan seperti ini memang bikin nasi boros. Oke. Nah guys, jika Anda terinspirasi boleh dicoba di rumah ya. Dan sebenarnya masakan-masakan kampung seperti ini adalah sangat-sangat simple ya. Mudah saja ya cara masaknya. Dan biasanya masakan-masakan seperti ini memang masakan-masakan yang sudah turun-temurun dari dulu-dulu gitu ya. Dari orang tua ataupun nenek. Biasanya juga masakan-masakan kampung yang sudah melegenda. Oke, seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, bagi yang tidak suka micin ya boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan masakan lainnya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke. Oke guys, kelihatannya sudah pun cukup masak ya. Dan setelah ini ya saya tunggu sedikit waktu, kira-kira 1-2 menit ya, diorak-arik sebentar sehingga semua garam dan micin sudah pun hancur, sudah pun bercampur ya. Boleh dicoba sedikit ya, dicip-icip rasanya. Kalau kurang garamnya boleh ditambah lagi, begitu juga dengan micin. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang setia dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Terima kasih. Jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.